Baik, ini halaman registrasi. Bapak Ibu bisa masukkan emailnya di sini. Akun email, lalu masukkan password 2 kali di sini. Di sini juga. Nah, setelah itu bisa register. Nanti setelah register, ada panduan di sini Bapak Ibu, bisa dilihat saja cara tadi setelah register nanti akan dikirimkan linknya ke email Bapak Ibu yang terdaftarkan ini. Nanti tinggal pilih aktivasi, setelah aktivasi baru di login ke halaman ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa login di sini. Baik, saya coba login dulu. Saya coba login. Oke. Baik, nanti ketika Bapak Ibu login, sudah berhasil login ke aplikasi, tampilan pertama akan seperti ini. Bapak Ibu akan dipaksa untuk mengisi profil pengelola dan profil penerbit terlebih dahulu. Bila belum diisi, tidak akan bisa pindah ke menu lain. Ini karena saya sudah mengisi, makanya masih sudah bisa pindah ke menu lain. Tapi kalau Bapak Ibu nanti pertama kali baru masuk, harus melengkapi data ini terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan saat pengisian profil pengelola dan penerbit. Jadi misalnya ini di nama, silakan isi nama Bapak Ibu ya, nama PIC-nya, jangan diisi nama lembaga. Kami sarankan isi nama, karena kalau kami menemukan di PIC nama lembaga akan kami berikan strip. Lalu untuk nama instansi Bapak Ibu, ini silakan diisikan lembaga, nama lembaga Bapak Ibu untuk instansi besarnya saja. Misalnya bukan satker, bukan departemen, bukan fakultas, bukan. Jadi hanya nama besar saja. Kayak LIPI misalnya kami punya PDDI, pusat dokumentasi, nah itu diletakkan di bawahnya pusat dokumentasinya. Nah, sedangkan di sini hanya lembaga, hanya nama besar saja dan tidak disingkat. Seperti kami, kalau LIPI ya kami ketikkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan nanti akan ada suggestion-nya nih, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, seperti itu. Misalnya ditulis Universitas, Bapak Ibu misalnya Universitas Indonesia. Nah, ini masih banyak yang salah-salah akhirnya tersimpan di sini. Jadi kalau misalnya Universitas Indonesia, cukup Universitas Indonesia saja yang diisikan. Tidak perlu diisi fakultasnya. Karena kalau misalnya diisikan fakultas juga, nanti dia akan double Bapak Ibu bermasalah di lembar SK atau di lembar halaman depan. Contohnya di seperti ini. Tadi mana ya? Sebentar. Ya, ini karena kan di sini sudah ada ya pengelolanya, ada departemen. Kalau Bapak Ibu menulis di pengelola termasuk departemen juga, jadi ada di sini departemen, di sini juga ada departemen, di double. Itu harus dihindari. Selanjutnya untuk pengisian situs, ini yang diisi situs lembaga, bukan situs jurnalnya, atau situs terbitan. Untuk alamat, cukup diisikan sampai ke level kecamatan. Karena untuk level kota atau provinsi diisi di bawah. Ini masih banyak juga yang seperti itu, mengisi alamatnya itu diisi kabupatennya juga, atau kotanya, lalu provinsinya. Nah, nanti efeknya dia akan double keluarnya. Jadi cukup sampai kecamatan saja atau alamat saja, sedangkan pengisian provinsi dan pengisian kabupaten kota silakan dipilih di sini. Kode pos juga wajib diisi dan nomor handphone wajib diisi. Nah, bila Bapak Ibu sudah mengisi datanya, sudah mengisi datanya, lalu memang dirasa data pengelola ini, pengelola dan penerbit adalah satu yang sama, maka cukup cara mengkopinya dari sini. Gunakan tombol ini, gunakan data pengelola sebagai penerbit, maka nanti data yang sebelah kiri akan terkopi ke sebelah kanan. Seperti itu. Bila sudah, silakan disimpan. Nah, kalau sudah berhasil menyimpan data, baru akan berikan akses untuk ke menu terbitan. Nah, di halaman ini, baru Bapak Ibu bisa mengajukan pengajuan ISSN terbitannya. Di halaman ini ada empat bagian.
ini draft pendaftaran terbitan itu untuk pengajuan yang Bapak Ibu baru ajukan atau yang sedang dalam revisi. Ini Bapak Ibu bisa lihat ada statusnya draft, ini baru diajukan atau statusnya revisi. Ini berarti sudah Bapak Ibu pernah ajukan, lalu dikembalikan oleh petugas. Nah, ini ketika Bapak Ibu mengajukan nanti akan pindah ke bagian ini. Di bawah ini bagian kalau memang sudah berhasil mendapatkan ISSN, nanti akan tampil di sini. Yang di bawahnya lagi ini bila pengajuan Bapak Ibu ditolak, nanti akan masuk ke halaman ini, seperti itu. Nah, saya akan coba untuk contohkan, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi dengan mengeklik tombol ini ya, tambah. Kita coba tambah. Baik, ini untuk sinopsis diisikan minimal 50 karakter, lalu frekuensi terbitan, misalnya 6 bulanan. Nah, ini juga masih banyak yang salah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu 2 kali per tahun, itu pilihnya 6 bulanan. Karena kalau Bapak Ibu pilih 2 tahunan, itu akan tampilnya 1 kali per 2 tahun. Jadi ini salah satu kesalahan yang cukup sering juga ya. Jadi kalau 6 bulan, kalau satu tahun 2 kali itu namanya 6 bulanan. Ini harus diisi ya. Kalau tidak nanti tidak bisa lanjut. Oke. Medianya silakan dipilih apakah cetak atau online. Lalu bila cetak, URL-nya kita kosongkan, strip saja. Kategori keilmuan silakan diisi. Bila memang masih belum tersedia pilihan untuk kategori keilmuan, silakan juga kirimkan email ke kami untuk menambahkan kategori keilmuan. Bahasa, lalu jenis terbitan, ada 2, ilmiah atau populer. Untuk ilmiah sendiri ada jurnal, proceeding, bulletin, policy brief. Nanti bisa dipilih saja yang mana. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu pilihnya populer juga ada masing-masing pilihannya sendiri. Nah, lagi kalau misalnya belum ada pilihannya, silakan kabarkan kami, nanti akan kami tambahkan. Nah, ini dia lembaga afiliasi. Bila memang Bapak Ibu punya afiliasi pengelolaan terbitan, silakan disampaikan di surat permohonannya. Jadi ada surat permohonan ditempelkan dengan surat kerjasamanya. Jadi satu lampiran. Baik, untuk pengisian judul, kalau Bapak Ibu ini kan beda ya dengan aplikasi lama, ada beberapa judul di sini. Judul utama, subjudul, judul paralel, apa sih ini semua? Di sebelah nama terbitan, ini ada link. Ini Bapak Ibu bisa buka. Nah, ini ada contoh-contoh pengisian Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu judulnya Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran. Lalu dalam kurung JIEPP, _2, Journal of Innovation, Evaluation, and Learning Development. Nah, berarti judul utamanya adalah yang ini, Jurnal Inovasi. Sedangkan yang bahasa Inggris itu masuk ke judul paralel. Sedangkan yang JIEPP ini masuk ke judul singkatan. Seperti itu. Nah, ini misalnya Jurnal Literasi Perpustakaan dan Informasi. Nah, ini _2, Jurnal Penelitian Kajian. Nah, berarti setelah _2 itu akan masuknya sebagai subjudul. Jadi karena pengisian di ISSN Internasional pun tidak bisa di satu field dia ada _2 seperti ini. Karena _2 ini artinya penjelas ya. Misalnya kita menerangkan nama-nama hari, _2, Senin, Selasa, Rabu, seperti itu. Bukan untuk memisah antara judul utama dengan subjudul. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya saya gunakan judul ini. Kalau memang tidak ada subjudul, dikosongkan saja. Ini opsional semua ya. Opsional, judul sebelumnya juga opsional. Lalu bisa pilih bulannya. Pertama kali terbit. Ini penting. Penting untuk kami menentukan edisi mulai berlaku di volume berapa. Misalnya Januari 2021.
Untuk penentuan edisi mulai berlaku, ini ditentukan oleh verifikator. Jadi nanti petugas yang akan mengisi di kosongan saja. Nah, ini bisa disimpan atau bisa langsung lanjut. Kalau lanjut juga otomatis akan tersimpan. Oh ya, ini ada yang terlewat. Status akses. Nah, ini dia. Ini harus di sini. Apakah terbuka atau tertutup? Kalau terbuka, pilih terbuka. Lalu selanjutnya. Nah, di tab kedua ini untuk upload dokumen pendukung, Bapak Ibu. Silakan, caranya begini. Misalnya contoh, syarat permohonan lembaga, lalu pilih file, lalu saya coba contohkan ya. Oke, misalnya ini. Kalau sudah dipilih, kita misalnya akan mengupload surat permohonan lembaga, pilih surat permohonan lembaga, lalu pilih file, setelah diupload, lalu pilih upload. Setelah dipilih, lalu pilih upload. Nah, setelah diupload, dia akan pindah ke, kalau memang sudah berhasil terupload, akan pindah di halaman ini. Nah, ini masih bisa dilihat atau dihapus. Jadi nanti ketika ada perbaikan, misalnya kami meminta perbaikan berkas, Bapak Ibu hapus dulu berkasnya, baru di-upload kembali, seperti itu. Nah, saya coba lagi, satu lagi. Biar bisa lanjut, kita mesti upload dulu. Oke. Mohon diperhatikan untuk nama file yang akan diupload tidak boleh sama, karena ketika sama dia akan tertolak. Sampel depan. Oke, satu lagi. Dewan redaksi. Baik, setelah terupload semuanya, Bapak Ibu, ini baru kita bisa lanjut. Nah, di halaman ketiga ini, tab ketiga, ada ketentuan dan perjanjian yang harus Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu. Ini silakan dibaca saja. Dibaca, setelah dibaca untuk diketahui, kalau sudah setuju dengan peraturan syarat ketentuan yang ada, silakan dicentang. Saya sudah setuju. Nah, terakhir, sebelum Bapak Ibu submit pengajuannya, kami sudah berikan guideline di halaman ini juga. Ini untuk pengajuan yang cetak. Kalau Bapak Ibu pilih pengajuan online, ini konfirmasinya akan berbeda. Jadi akan ada pertanyaan apakah surat permohonan sudah berasal dari lembaga berbadan hukum. Kalau memang sudah, silakan dicentang. Kalau belum, silakan dilengkapi dulu, jangan disubmit, seperti itu. Lalu apakah seluruh berkas yang diajukan sudah mencantumkan judul terbitan? Ini juga. Kalau memang Bapak Ibu cek lagi berkasnya belum sesuai, tolong jangan di-checklist lalu disubmit. Karena itu hanya akan nantinya Bapak Ibu sendiri yang akan terhambat proses pengajuannya. Karena akan lebih lama. Jadi sudah lama menunggu saat di awal untuk diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi salah, akhirnya dikembalikan lagi. Jadi baiknya Bapak Ibu pastikan konfirmasi yang ada di halaman ini itu disesuaikan dulu. Kalau sudah dipenuhi dulu. Kalau sudah dipenuhi, baru Bapak Ibu submit formnya. Nih, saya contohkan sedikit untuk perbedaannya bila kita mengajukan yang online. Kalau mengajukan online, untuk konfirmasinya akan berbeda. Jadi, kalau di online, apakah sudah menggunakan hasil tangkapan layar atau screen capture? Di sini ada contoh untuk dokumen berkas tangkapan layar seperti apa. Ini apakah sudah terbaca jelas pada header? Ini juga tolong dilengkapi dulu, dipenuhi dulu. Di headernya misalnya Bapak Ibu lihat, oh di header saya belum ada judul. Oke, lengkapi dulu. Lalu bila ini semua sudah lengkap, di checklist semua, baru di submit. Setelah di submit, pilih ya. Oh, ada yang salah. Harap checklist surat permohonan dari lembaga.
Oke, sepertinya ini karena tadi dirubah jadi cetak ke online. Kita kembalikan saja. Simpan dulu. Oke. Submit kembali. Oke, ketika Bapak Ibu sudah berhasil submit, tadi yang saya bilang akan pindah dari sini, dari draft pendaftaran terbitan, akan pindah ke terbitan diajukan. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini terbitan diajukan, masih dalam antrian. Ini nanti bisa dilihat. Oh, sebentar. Aduh. Nah, ini yang sedang diajukan. Lalu di halaman 2 ini ada timeline terbitannya. Ini kan statusnya baru diajukan ya. Baik, ini dari sisi pendaftar. Saya akan coba menginformasikan kalau ada revisi. Bapak Ibu bisa lihat pesannya di mana. Ini saya lockout dulu. Baik, ini sudah saya anggap ada perbaikan ya. Kita login lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di halaman ada notifikasi pesan. Ini bisa dibuka pesannya. Misalnya tadi, nah ini yang terbaru ya. Kita lihat, baik, ini ada informasi kalau sedang diproses. Lalu selanjutnya ada informasi untuk jurnal ini telah selesai diverifikasi dengan hasil harus dilakukan revisi atau perbaikan. Nah, bila memang ada perbaikan, berarti Bapak Ibu mesti kembali ke menu terbitan, dilihat mana yang tadi diajukan, ini, ada statusnya revisi, dibuka kembali, bisa dilihat pesannya di bawah Bapak Ibu. Nah, ini pesan yang dikirimkan oleh verifikator untuk dilakukan perbaikan. Mohon perbaikan informasi. Lalu di halaman 2-nya, Bapak Ibu bisa lihat pesan perbaikan untuk berkasnya. Jadi ada 2 perbaikan yang perlu dilakukan pada halaman 1 untuk informasi terbitan. Tinggal ikuti apa yang diminta oleh petugas verifikator. Lalu juga di halaman 2 untuk perbaikan berkas. Seperti itu. Ketika sudah dilakukan perbaikan, tinggal diajukan kembali pengajuannya. Checklist lagi semuanya, lalu disubmit kembali. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Pak Ahmad, bila bisa mungkin nanti bisa dilanjutkan bila ada pertanyaan atau diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.